Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Hakim. Saya dari kelas 4 MK S1 Karyawan dengan jurusan Manajemen Pasar Modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang moving average, stokastik, dan MACD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang moving average. Moving average itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan rata-rata bergerak. Nah, moving average itu adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan mengumpulkan data-data di masa lampau. Dalam manajemen operasi dan produksi, kumpulan data di sini dapat berupa volume penjualan dari historis perusahaan. Periode waktu kumpulan data tersebut dapat berupa tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian. Metode peramalan moving average ini sering digunakan dalam peramalan bisnis seperti peramalan permintaan pasar atau demand forecasting, analisis teknikal pergerakan saham, dan forex, serta memperkirakan tren-tren bisnis di masa yang akan datang. Pada dasarnya, pengertian moving average atau rata-rata bergerak adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtun waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Moving average atau rata-rata bergerak diperoleh melalui penjumlahan dan pencairan nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambah nilai baru. Nah, metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam. Hal ini dikarenakan karena data pada setiap periode diberikan bobot yang sama, sehingga tidak dapat mewakili periode-periode tertentu yang bersifat khusus ataupun data periode terakhir yang biasanya dinilai sebagai data yang terbaik dalam menggambarkan kondisi terkini. Oleh karena itu, muncullah metode moving average yang lain untuk mencoba mengatasinya. Metode moving average yang lain diantaranya adalah metode weight moving average atau rata-rata bergerak berbobot atau disingkat dengan WMA, dan metode exponential smoothing atau metode penghalusan bertingkat. Sedangkan metode moving average yang sederhana ini sering disebut dengan simple moving average atau disingkat dengan SMA. Nah, dari penjelasan yang baru saja saya jelaskan, saya bisa menyimpulkan pembahasan tersebut untuk dijadikan overview. Nah, yang pertama itu ada banyak sekali jenis moving average, tetapi yang paling sering digunakan adalah simple moving average dan exponential moving average. Terus yang kedua, simple moving average adalah jenis moving average yang paling sederhana tetapi sangat rentan terhadap lonjakan harga sesaat. Nah, terus yang ketiga itu exponential moving average, lebih menitik beratkan pada kondisi harga sekarang, yang artinya lebih mengutamakan tahu kondisi trader pada saat ini. Nah, terus yang keempat itu adalah hal yang lebih penting mengetahui apa yang dilakukan trader pada saat ini dibandingkan mengetahui kondisinya pada masa lampau. Terus kemudian simple moving average ini lebih halus dibandingkan exponential moving average. Moving average dengan periode yang lebih panjang lebih halus dibandingkan moving average dengan periode lebih pendek. Terus moving average yang halus memberikan respon yang lebih lambat mengenai harga tetapi mampu menyelamatkan ketika adanya lonjakan harga sesaat dan sinyal palsu, tetapi Anda akan terlambat untuk masuk pasar sehingga akan kehilangan sedikit kesempatan untuk profit. Mungkin itu saja dari kesimpulan moving average.
dan saya akan membahas tentang stokastik. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang stokastik. Nah, indikator stokastik itu, pembuat indikator stokastik adalah George Silen, President of Investment Educator. Kegunaan utama indikator ini antara lain untuk mendeteksi kondisi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold. Stokastik memiliki dua garis dalam osilator yang disebut dengan garis persen K diberi warna hitam atau biru Donker pada gambar berikut, dan garis persen D diberi warna merah pada gambar berikut. Kedua garis ini berkisar oscillate pada skala vertikal 0 sampai 100. Di atas level 80 disebut zona overbought, sedangkan di bawah level 20 disebut zona oversold. Garis K adalah garis utama dan disebut signal line, sementara garis D disebut dengan triangle line yang merupakan rata moving average dari garis K. Perpotongan dari kedua garis ini menghasilkan sinyal beli maupun jual. Sinyal beli terjadi di garis K memotong ke atas garis D di zona oversold. Sebaliknya, sinyal jual terjadi apabila garis K memotong ke bawah garis D di zona overbought. Perlu diperhatikan bahwa sinyal overbought dapat diabaikan jika harga berada pada tren naik atau bullish yang kuat. Demikian pula sebaliknya, sinyal oversold dapat diabaikan apabila harga berada pada tren turun bearish yang kuat. Nah, selain itu, sinyal lain yang perlu diperhatikan adalah divergence. Divergence itu yaitu apabila terdapat perbedaan antara arah pergerakan garis K dan pergerakan harga. Bila tren garis meningkat sementara tren harga menurun, maka menunjukkan tanda bullish. Sebaliknya, jika garis K mengalami tren menurun sementara tren harga meningkat, maka mengindikasikan sinyal bearish. Periode standar stokastik yang direkomendasikan oleh pembuatnya adalah periode 14. Namun periode ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Terdapat dua jenis perhitungan nilai stokastik, yaitu fast stokastik dan slow stokastik. Untuk fast stokastik, nilai K didapat dari perbandingan antara harga penutupan terakhir dengan harga tertinggi dan harga terendah selama periode tertentu. Sedangkan slow stokastik itu nilai K diambil dari perbandingan harga penutupan rata-rata selama 3 hari terakhir. Adapun nilai D didapat dari rata-rata dari nilai K selama 3 hari terakhir. Namun, slow stokastik lebih umum digunakan karena sinyal yang dihasilkan dinilai lebih akurat dan back signal lebih dapat diredam. Nah, dari penjelasan berikut saya dapat menyimpulkan yang pertama itu, area di atas level 80 adalah overbought, sementara di bawah 20 adalah oversold. Yang kedua, sinyal overbought dapat diabaikan dalam tren naik atau bullish yang kuat, sementara sinyal oversold dapat diabaikan dalam tren turun atau bullish yang kuat. Yang ketiga, sinyal beli dan jual juga dihasilkan oleh divergence antara tren garis K dan tren pergerakan harga. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Nah, MACD ini adalah indikator yang sangat sederhana dan berguna bagi seorang trader. MACD merupakan suatu indikator dari analisa teknikal. MACD juga adalah indikator untuk mendeteksi jenuh beli overbought dan jenuh jual oversold dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang dan jangka pendek. Perbedaan antara MACD dan garis sinyal seringkali dihitung dan dinyatakan tidak dalam bentuk garis tetapi dalam bentuk grafik atau bar histogram. Konstruksi ini dibuat oleh Thomas Asprey pada tahun 1986.
Nah, MACD sebagai indikator memiliki 3 bagian yang terdiri dari 2 garis dan 1 histogram. Di dalam analisis MACD berikut 3 elemen tersebut. Terus yang pertama itu signal line biasanya berwarna merah, dihitung dari EMA exponential moving average dalam rentang waktu 9 hari. Periode signal line bisa diubah. Terus yang kedua adalah MACD line. Garis ini dihitung dari pengurangan IMA selama 26 hari dan 12 hari. Periode ini dapat diubah sesuai preferensi. Terus yang ketiga itu MACD histogram. Grafik bar MACD histogram ini dihitung dari pengurangan dari nilai MACD line dengan signal line. Dari contoh di atas, maka MACD tersebut ditulis MACD 12269 periode standar yang disarankan oleh Gerald Avell sendiri pun pada tahun 1960-an adalah dengan menggunakan periode 12 dan 26 hari. Adapun fungsi dan kegunaan dari indikator di antara lain satu, mengidentifikasi tren harga saham. Yang kedua itu mengetahui pembalikan arah tren dan mendeteksi momentum. Terus yang terakhir itu mengidentifikasi jenuh dan jual beli. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari ketiga materi, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.